Benar saja, saat Sari menoleh, Parni sudah berada di belakangnya sembari tersenyum simpul. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Suwarna Lokaya. Kali ini kita akan melanjutkan membacakan kisah dari RD Lestari yang berjudul Gulai Daging Ibu. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Suwarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Ia mengetuk pintu itu dengan kuat, membuat rumah papan itu sedikit bergetar karenanya. Berulang kali ia memanggil si empunya rumah. Tak ada sahutan. Tapi kemudian beberapa detik terdengar derap langkah mendekati pintu. Dan seseorang serta-merta membuka pintu dengan tergesa. Seraut wajah lelah memakai mukena usang yang sudah terkoyak di beberapa tempat menatap nanar kedatangan Halimah. Bibirnya bergetar, seolah tak percaya sosok yang saat ini berdiri di hadapannya. Ibu, desisnya. Mari masuk, Bu. Wanita yang tak lain adalah Parni itu segera menyingkir dan menunduk hormat saat mertuanya itu hendak melangkah masuk. Pandangan Halimah mengedar ke segala arah. Rumah kayu bobrok yang membuatnya jijik. Ia tak menyangka anaknya betah tinggal di tempat kumuh dan hidup susah bersama Parni. Mana Gito? Ia menyentak tangannya saat Parni hendak mencium tangan ibu dari suaminya itu. Dengan suara yang tercekat, Parni berusaha menjawab karena ia mendapat perlakuan tak mengenakan. Ada, Bu, di kamar, baru selesai sholat. Anak-anakmu mana? Tanyanya penuh selidik. Matanya tetap memperhatikan setiap inci dari rumah Parni yang membuat ia bergidik jijik. Mereka biasa tertidur setelah habis maghrib, Bu, karena tidak ada TV. Jawab Parni pelan. Kalau begitu, aku mau ketemu sama Gito. Tanpa permisi, Halimah melangkah menuju kamar anaknya. Sedangkan Parni mengikuti dari belakang. Halimah menatap kasihan anaknya yang saat ini sedang menyuap makannya dengan susah payah. Hanya nasi dan sayur, tanpa lauk. Tanpa terasa air matanya mengalir di ujung matanya. Gito yang sedang menyuap segera menghentikan makannya dan melayangkan senyum pada mamaknya yang saat itu masih berdiri mematung di ambang pintu. Gito, malangnya nasibmu nak. Ikut mama pulang. Nanti mama masakin makanan yang layak untukmu. Semarah-marahnya Halimah pada Gito yang lebih memilih pada istri yang dari dulu ia tentang. Tetap saja
Halimah tak tega melihat anak nomor duanya itu dalam kondisi kurus dan tak terawat. Parni hanya bisa menghela nafas pelan. Dadanya seketika sakit mendengar ucapan ibu mertuanya. Ia sadar, memang saat ini suaminya sangat jauh berbeda dengan saat sebelum suaminya sakit. "Kau, Parni, bagaimana caramu merawat anakku? Sudah aku bilang, kamu itu hanya pembawa sial, sial." Halimah mengarahkan jari telunjuknya ke kening Parni, hingga kepala Parni sedikit terdorong ke belakang. Parni hanya bisa mencengkram mukenanya. Ibu mertuanya memang selalu berbuat buruk padanya. Tapi kali ini, perbuatannya sangat menyakitkan. "Mama!" Gito mengulurkan tangannya ke arah Parni yang hampir saja tersungkur. Beruntung, ia cukup tangkas berpegang pada konsen pintu. "Mama!" Sehari yang baru saja datang dan melihat kejadian tak mengenakan itu, langsung berlari dan membantu Parni berdiri. Kilat amarah begitu terpancar di mata Sari. Kali ini, mamanya sungguh sangat keterlaluan. Kantong berisi jajanan untuk keponakannya terbang begitu saja, terlempar dari tangannya tanpa sadar. "Mama ini, meski Mbak Parni tak melawan, Sari rasa Mama tak berhak berbuat kasar. Mbak Parni juga menantumu, anakmu, Mak." Suara Sari menggelegar, sedikit terhuyung. Sembari menahan tangis, Parni melepaskan genggaman tangan si adik ipar dan berlari ke arah kamar anak-anaknya saat mendengar suara si bungsu Tono yang menangis. Sari menatap geram mamanya, begitupun Gito. Lelaki lumpuh itu hanya mampu menangis menghadapi sikap mamanya yang keterlaluan pada istri yang selama ini banting tulang demi dirinya dan keempat anak mereka. "Kalian ini bela wanita gak jelas macam Parni, pembawa sial, ngerti gak kalian? Hah? Mak tadi janji datang kemari cuma mau mencicipi gulai daging buatan Mbak Parni. Tapi kenapa malah marah-marah begini?" Sari kembali mengungkap niat awal mamanya. Halimah hanya terdiam membungkam mulutnya. Parni yang berada di kamar sebelah membuka telinganya lebar-lebar. Hatinya sakit bukan kepalang. Sembari menepuk-nepuk pantat Tono pelan agar bocah itu kembali tertidur nyenyak. Tangis Parni pun pecah dalam kebisuan. Hidupnya yang baru saja akan bahagia karena usaha gulai dagingnya yang selalu habis dan mendulang rupiah, kini ia harus menelan pil pahit akan kehilangan suami. Karena pasti ibu mertuanya akan membawa pergi Gito setelah pertengkaran malam ini. Parni terisak sembari mencengkram dadanya yang terasa amat sakit. Ia hanya menunggu momen berikutnya. Ia pasrah. Mungkin memang bahagia tercipta bukan untuknya. Setelah perdebatan panjang dan waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, Halimah akhirnya memutuskan untuk pulang dan berjanji membawa serta anak keduanya Gito. Setelah ia menyuruh anak pertamanya, Diman, menjemput dengan membawa mobilnya. Hati wanita mana yang tak hancur mendengar suaminya akan dibawa pergi jauh darinya. Tapi Halimah beralasan, jika tinggal bersamanya, Gito akan lebih terawat dan bisa disembuhkan. Parni hanya bisa pasrah. Tak banyak kata terucap dari mulutnya. Ia larut pada kesedihan yang teramat dalam. "Ayo, Sari, kita pulang," ajak Halimah dengan suara yang ditekan.
Ia sudah jengah berada di rumah kumuh milik menantunya. Sari nggak mau, Mak. Trauma lihat kuburan tadi. Kalau kamu nggak mau pulang, Mama pulang dengan siapa? Bentak Halimah. Mama pulang sendiri aja, ujar Sari. Ia bersikeras tak ingin pulang malam itu juga. Baik, Mak pulang sendiri. Wanita tua itu menjawab enteng. Naik apa, Mak? Tanya Parni yang saat itu memberanikan diri untuk bicara. Halah, tukang ojek banyak. Ngapain takut? Sahutnya sembari berdiri dan menatap tajam ke arah Sari. Mak, jangan ngeyel, Mak. Besok aja. Lagi, Sari berusaha menahan mamanya. Tapi Halimah tak peduli. Ia melangkah dengan tergesa tanpa menghiraukan panggilan anak dan menantunya. Sepeninggal Halimah, Sari berniat untuk menumpang ke kamar mandi. Sedangkan Parni kembali masuk ke dalam kamar. Pandangan mata Sari mengedar ke segala arah. Dapur milik Parni masih sangat tradisional. Masak pakai tungku dan kayu bakar berhamburan. Sari sempat bergidik ngeri saat matanya tertuju pada pisau besar yang sepertinya bertugas memotong daging. Begitu tajam dan tampak mengerikan. Puk, Sari terlonjak saat bahunya seperti ditepuk seseorang dari belakang. Benar saja, saat Sari menoleh, Parni sudah berada di belakangnya sembari tersenyum simpul. Serta merta Sari memutar tubuhnya dan mendapati Parni sudah berganti pakaian dan memakai sepatu boot. Karung putih sedang ia lipat. Mbak titip anak-anak dulu, Mbak ada urusan, ujarnya. Mbak mau kemana? Tanya Sari penasaran. Mau kemana Parni di jam mendekati tengah malam begini? Mbak ada perlu. Pokoknya kamu di rumah aja. Jangan kemana-mana. Tidur di kamar anak Mbak aja. Tanpa menunggu jawaban dari Sari, Parni melangkah pasti meninggalkan rumah. Sedangkan Sari dilanda rasa khawatir yang teramat sangat. Bagaimana keadaan mamanya? Mengapa ia melihat Parni amat tenang dan bahagia malam ini? Padahal ia baru saja bertengkar dengan mamanya. Parni, ia mau kemana? Sari yang merasa heran akan tingkah Parni yang mencurigakan, memilih untuk memperhatikan gerak-gerik kakak iparnya itu. Wanita berjilbab lusuh dengan kaos yang sudah bolong-bolong dan celana olahraga itu ia ikuti sampai keluar dari rumah. Tak ada yang mencurigakan, hanya karung putih yang dibawa. Sebenarnya ia mau kemana? Malam-malam membawa karung. Apa mau mencari plastik bekas? Mulung. Sari menggelengkan kepalanya. Tak ingin banyak menaruh curiga. Ia tahu Parni orang baik. Tak mungkin berlaku jahat dengan siapapun. Sampai punggung Parni hilang dari pandangan, barulah Sari membalikkan tubuh dan menutup pintu dengan pelan. Hatinya masih dilanda gundah, memikirkan nasib mamanya yang memaksa pulang sendirian. Bukannya Sari tega, tapi ia memang takut untuk kembali lewat kuburan. Trauma yang amat mendalam. Rasa haus tiba-tiba menyergap kerongkongannya. Matanya kemudian menelusur ke segala arah. Sudah teramat lama ia tak kembali ke rumah reot yang lantainya masih sebagian tanah. Dindingnya bolong-bolong termakan rayap di bagian bawah, dan pakaian yang menumpuk di sembarang tempat.
Sari hanya bisa mengelus dada. Gadis bertubuh ramping dengan mata bulat dan rambut pendek itu kemudian melangkah ke arah dapur, mencari teko air minum. Kembali ludahnya rasa tertahan di kerongkongan saat melihat keadaan dapur yang ia rasa sangat berantakan. Tatapan matanya berhenti pada panci yang belum tercuci. Rasa ngeri tiba-tiba menjalari batinnya. Tulang. Bibirnya bergetar saat mengucap kata yang dilihat matanya. Tulang panjang teronggok di dalam panci yang tersembunyi di bawah meja kayu. Sari mengusap wajahnya kasar. Tulang apa itu? Ia beringsut mundur dan tubuhnya menyentuh kulkas. Sari berbalik dan berniat membuka kulkas yang sebagian sudah digerogoti karat. Rasa hausnya sudah tidak terbendung. Saat ia membuka kulkas, matanya langsung melebar. Bercak darah di dinding kulkas membuat perutnya mual. Gadis bermata bulat itu segera menutup kulkas karena bau anyir sangat menyengat dan menusuk hidungnya. Sari berlarian menuju kamar mandi yang terletak di luar rumah. Perutnya seperti diputar-putar, mual tiada terkira. Belum sampai kamar mandi, ia sudah memuntahkan semua isi perutnya. Tubuhnya seketika lemas. Dengan tubuh terhuyung, tubuh Sari yang kurus berusaha untuk melangkah ke arah kamar mandi, membersihkan wajahnya dan sebagian tubuhnya. Perlahan kepalanya yang sempat pusing mereda dan bisa masuk kamar mandi. Gegas ia bersihkan semua kotoran yang sempat melekat dan membasuh wajahnya. Air dingin memang amat menyegarkan dan membuat Sari kembali fit. Perlahan, ia keluar dari bilik kamar mandi yang gelap. Hanya pendar cahaya bulan yang menerangi langkah Sari menuju rumah dari kamar mandi yang jaraknya cukup jauh. Hatinya sempat berdesir memperhatikan sekitar. Rumah Parni yang jika siang nampak sangat asri, berubah menyeramkan saat malam. Apalagi ditambah kebun karet di belakang rumah dan semak di samping dan jalanan sepi. Seolah Sari berada di kampung mati. Bunyi suara jangkrik di tengah kesunyian dan gemerisik suara dedaunan seketika menegakkan bulu roma. Sari memeluk tubuhnya sendiri. Angin malam yang dingin begitu menusuk dan membuat tubuhnya bergidik. Baru saja Sari akan melanjutkan langkahnya, pandangan matanya tiba-tiba menangkap kain putih teronggok di ujung rumah Parni. Saat Sari hendak mendekat dan mengobati rasa penasarannya, sekelebat bayangan menghentikan langkahnya. Seseorang dengan susah payah membawa karung yang entah apa isinya, bergerak ke arah dapur dan membawa masuk karung dengan sedikit menyeret. Sari terdiam dan kembali masuk ke dalam kamar mandi perlahan. Ia amat yakin sosok yang tak lain adalah Parni. Iparnya itu tak tahu keberadaan dirinya. Sari mencari celah dan mengintip dari dalam. Bulu tubuhnya meremang, bukan hanya karena ia penasaran, tapi juga karena kengerian melihat darah yang menetes dari dalam karung. Bukan lagi rasa penasaran yang kini ada di dalam hati Sari, melainkan rasa takut yang teramat sangat, hingga melemahkan seluruh persendian gadis manis berkulit putih itu. Bayangan mamanya semakin memenuhi isi otaknya.
Apa itu adalah mayat mamanya? Bisa saja, karena kesal pada ucapan mertua, Parni berlaku nekat dan... Ih, Sari bergidik ngeri. Tubuhnya bergetar. Apalagi saat Sari berdiri tegak dan berbalik. Pandangannya tertuju ke kamar mandi, tepat di mana Sari menyembunyikan diri. Tatapan tajam dan awas membuat jantung Sari berdetak kian cepat. Saat ini, ia seperti diawasi dan merasa nyawanya sedang di ujung tanduk. Bagaimana jika Parni tahu keberadaannya dan menjadikan Sari korban berikutnya? Baru saja Parni hendak melangkah, Sari melihat sesuatu seperti mencegahnya. Iparnya itu berbalik dan kembali masuk ke dalam rumah dengan tergesa. Sari mengurut dadanya pelan, mengucap syukur yang tiada terkira. Ia kemudian membuka pintu kamar mandi pelan. Saat ia yakin keadaan kembali aman, berjalan sembari mengendap-endap menuju motor yang masih terparkir di halaman rumah Parni. Beruntung, Sari masih memegang kunci dan dengan tangan gemetar ia memasukkan kunci motor. Tanpa membuang waktu, Sari langsung kabur, ngebut, membawa motor Beat merah kesayangannya melaju kencang di tengah kesunyian malam. Peluhnya mengucur deras, bukan cuma karena pikiran yang kini merajai otaknya, tapi juga karena ia mengkhawatirkan nasib mamanya. Sampai setengah perjalanan, Sari tak jua menemukan jejak apalagi sosok mamanya. Hanya harapan yang kini ada di dalam hatinya. Bisa saja mamanya sudah tiba di rumah dan sedang beristirahat. Tapi kalau tidak, ia amat yakin jika yang ada di dalam karung Parni adalah jasad mamanya. Siapa tahu kan, sakit hati bisa membuat orang gelap mata. Sari semakin mempercepat laju motornya. Hingga saat melewati kuburan, ia menoleh ke arah kuburan dan melihat cahaya. Fokus Sari pecah hingga motornya oleng dan... Sari tersungkur dan mencium aspal. Ia berusaha bangun dan duduk di samping motornya. Lengannya luka dan mengeluarkan darah segar. Dengan tubuh yang masih lemah dan menahan sakit, Sari mendengar suara derap langkah kaki mendekat. Sari menutup wajahnya dengan tangan. Takut yang datang adalah makhluk menyeramkan dari dalam kuburan. Entahlah, Sari sudah tak mampu berpikir jernih. Rasa takut mendominasi pikirannya saat ini. Neng, ya ampun Neng, ngapain ngebut-ngebut sih? Luka nggak? Sari terkesiap mendengar suara seseorang. Perlahan ia membuka tangannya dan melihat ke arah kaki. Menapak, berarti itu manusia. Perlahan Sari menengadah dan mendapati beberapa orang lelaki menatapnya heran. Salah satu dari mereka membantu Sari berdiri. Kenapa ngebut-ngebut Neng? Tanya seseorang di antara bapak-bapak yang berjumlah 5 orang. Saya tadi takut lewat kuburan. Ada cahaya terang di dalam sana, tunjuk Sari. Bapak-bapak itu seketika terbahak. Sedangkan Sari terdiam keheranan. Itu tadi kami Neng, sedang menunggui kuburan baru, jawab bapak berbaju biru. Kuburan ngapain dijaga Pak? Tanya Sari penuh selidik. Ya, karena kemarin ada mayat bayi yang hilang dicuri. Hah? Mayat bayi? Dicuri? Halo para pendengar. Pastinya masih penasaran kan dengan kisah gulai daging ibu ini? Kisah ini masih sangat panjang.
Pokoknya nantikan terus kisah gulai daging ibu di kanal Swarna Lokaya. Oke, baiklah, dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email swarna.lokaya@gmail.com. Cukup sekian kisah horor kali ini, semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Swarna Lokaya. Bye.